dari Tuhan. Nah, itu akan dibalas oleh Tuhan sendiri. Setiap misdiner yang melakukan tindakan-tindakan baik itu. Yang berikut, pekerjaan-pekerjaan baik dilihat atau dilakukan dari 3 sudut. Kita bisa lihat. Yang pertama, menurut patokan yang benar, hukum yang tertera dalam Alkitab. 10 perintah Allah. Nah, di situ sudah jelas dicantumkan hukum itu. Jangan membunuh, hormatilah ayah dan ibumu, jangan mencuri, kuduskanlah hari Tuhan, itu semua sudah ada di sini. Nah, lalu yang kedua, berdasarkan alasan. Nah, alasan apa? Motif yang benar, kasih, dan ucapan syukur atas keselamatan yang diterima. Sebagai ucapan syukur kita atas rahmat yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, salah satu bentuknya adalah masuk mencari misdiner. Itu adalah salah satu terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, dengan begitu kita bisa melayani Tuhan di altar setiap minggu atau kapan saja ada perayaan Ekaristi. Nah, di situ misdiner selalu standby untuk melayani iman di altar. Nah, situlah. Dan yang ketiga, dengan tujuan yang benar. Nah, bagi kemuliaan Allah. Kita masuk misdiner harus memiliki tujuan yang benar. Jangan untuk ikut-ikutan. Atau ada yang ceweknya masuk misdiner dia ikut. Ada. Siapa di sini? Ada kan? Siapa? Oke. Harus memiliki tujuan yang benar. Siapa yang pacarnya masuk di dalam atas ikut misdiner? Oke, tidak boleh. Berdua pacaran. Oh, berdua pacaran. Dominik pacarnya siapa? Ada. Oke, bisa kita tinggalkan, nanti kita balik lagi. Nah, sebagai seorang Kristen atau misdiner, wajib berbuat baik dengan memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi, kita dipanggil bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, untuk sesama misdiner dan semua umat Allah yang hadir. Nah, sebab Allah ingin menyatakan kebaikannya kepada umatnya. Allah itu baik pada semua orang dan berrahmat terhadap segala karyanya. Itu kata pemazmur, Mazmur bab 145 ayat 9. Lalu di Amsal juga dikatakan, ia mengulurkan kebaikan kepada semua orang dengan satu tujuan, agar kebaikannya mendorong banyak orang untuk melayani dia. Nah, inilah yang mendorong kita semua untuk melayani setiap orang. Pelayanan, ya, kita berbagi dengan teman-teman kita. Misalnya teman-teman kita tidak membawa pena waktu di sekolah dan pada saat itu ujian, lalu kita memiliki 2 pena, lalu kita tenang saja. Apakah itu benar? Tidak kan? Nah, sebagai seorang misdiner harus saling membantu dan menolong, melayani sesama seperti Kristus sendiri. Yang berikutnya, yang kedua, bersedia untuk melayani. Baik, ini agak berat, tapi tidak apa-apa. Setidaknya misdiner sudah lebih tahu, lebih dulu dari ini sebelum tahu. Jadi lebih awal mengetahui lebih baik daripada nanti. Nah, ini untuk mengungkapkan ide profesi pelayanan atau pelayanan ini melayani. Biasanya perjanjian lama, PLN perjanjian lama menggunakan kata kerja syarat dan turunannya. LXX ini Septuaginta. Dari sini bahasa Yunani. Liturgi. Dari kata Ibrani Avad, digunakan juga kata Yunani latro, yang lebih menunjuk pada ibadat keagamaan seluruh umat atau perseorangan. Nah, dalam perjanjian baru istilah khas ialah kata Yunani diakonia, pelayanan. Diakonia. Yang terdapat hanya dalam kitab Ester. Nah, kitab Ester itu perjanjian lama ya, perjanjian lama. Tapi di sana tidak dipakai dalam fungsi keimanan apapun. Tetapi dalam perubahan bahasa mengandung perubahan juga dalam ajaran. Karena pelayanan dalam pengertian perjanjian baru
tidaklah hak khusus golongan imam, tetapi juga awam, termasuk sedinan. Nah, disitulah pelayanan itu kena kepada kita semua, bukan hanya khusus golongan imam, tetapi umat pun mendapat tugas itu. Setiap orang mendapat tugas untuk melayani siapa saja. Nah, oke, lanjut. Yang berikut, nah, tugas pelayanan dan melayani dari gereja-gereja adalah kesinambungan dari misi para rasul. Kita mengikuti para rasul, apa yang dilakukan turun-temurun sampai saat ini, sampai istilah kita juga. Itu kita mengikuti tradisi para rasul dari Petrus sampai sekarang, sampai Paus kita sekarang, Paus Fransiskus. Nah, pelayanan ialah meneladani Kristus sendiri. Dia berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, dan inilah dasar kita. Nah, Yesus datang, dia bukan untuk dilayani, melainkan dia yang melayani. Jadi sebagai mestinar, kita melayani di altar, bukan umat yang melayani kita. Tidak. Kita harus seperti Kristus, kita yang melayani. Nah, lalu sasaran pelayanan kita, mestinar itu apa? Yang pertama, ke dalam lingkungan warga gereja sendiri, umat Katolik semua. Dan yang kedua, keluar masyarakat, di lingkungan sekitar dengan masyarakat kita. Nah, baik ke dalam maupun keluar, pelayanan dibagikan untuk membawa orang lain mengenal Kristus. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, orang bertanya, Anda apa? Katolik. Mana gereja sampai itu bisa mendorong orang untuk lebih mengenal Kristus. Nah, kan? Jadi secara tidak langsung kita memberikan pengajaran tentang Kristus sendiri. Lewat tindakan kita, walaupun tanpa khotbah, tanpa apa, tetapi lewat tindakan itu adalah khotbah yang paling benar. Nah, orang Kristen atau misdinar yang benar itu akan selalu melayani dengan segala cara dengan perbuatan lainnya. Nah, dan begitu setiap misdinar yang melakukan perbuatan baik melayani dengan benar, maka dia mencerminkan kebaikan Allah. Allah sendiri yang berkarya melalui dia. Nah, dengan kebaikan-kebaikan itu. Dan tidak ada kekuatan apapun yang dapat membuka atau melawannya. Nah, dikatakan dia bebas karena Allah sendiri yang berbuat melalui setiap misdinar, dan itulah tidak ada apapun yang dapat menghalangi perbuatan baik itu. Karena setiap perbuatan baik yang keluar memiliki daya penyembuhan, menyembuhkan lingkungan yang kacau. Kalau setiap perbuatan baik bisa membawa setiap kebaikan. Di mana ada perpecahan, di situ ada kedamaian, kata Saint Fransiskus. Nah, itulah. Baik, lanjut. Lalu yang berikut, nah, dasar tindakan pelayanan. Nah, dasar kita apa? Fondasi kita apa? Pastoran sedang dibangun. Fondasinya tiang panjang, itu jelas. Nah, misdinar, dasar kita apa? Fondasi kita apa? Nah, wujud kebebasan moral yang benar. Nah, kita lihat poin yang pertama, keputusan suara hati. Masuk misdinar tadi sudah bertanya yang pertama, apakah itu atas keputusan suara hati mulia atau atas paksaan dan dorongan dari orang lain? Nah, ini dalam mengambil keputusan masuk misdinar, setiap kita mempunyai pedoman yang berasal dalam diri kita sendiri. Nah, pedoman itu mempunyai daya khusus, kekuatan khusus untuk mengenal yang baik dan yang buruk. Apakah saya pilih masuk misdinar baik atau buruk? Suara hati saya mengatakan itu sangat baik, masuk. Nah, itu disitulah kita suara hati kita bermain. Nah, dalam situasi yang konkret atau nyata, manusia disadarkan oleh suara hati. Suara hati itu adalah pedoman untuk melakukan hal-hal yang baik demi kebahagiaan dirinya dan orang lain. Dan jika tidak dilaksanakan, maka ia akan kecewa dan menyesal. Nah, ini
Kalau tidak mengikuti suara hati, kalau kita melawan suara hati, konsekuensinya adalah kekecewaan dan penyesalan. Nah, itu dia. Oke, lanjut. Nah, suara hati adalah inti manusia yang paling rahasia. Suara hati adalah inti manusia yang paling rahasia, sanggar sucinya. Nah, di situ seorang diri bersama Allah yang sapaannya menggema dalam hatinya. Ya, suara hati Allah yang berbicara dalam hati kita. Nah, dan kita harus peka terhadap suara Allah itu. Nah, kalau kita tidak mendengarkan suara hati kita, maka perbuatan yang kita lakukan tidak akan berkenan kepada Allah, dan pasti kita akan melakukan banyak dosa kalau tidak berpedoman pada suara hati. Karena suara hati adalah sanggar suci Allah, Allah yang berbicara. Nah, kita harus mendengarkan sebagai istilah. Lalu manusia setia terhadap suara hati akan mencari kebenaran dan kebaikan. Nah, itu merupakan kebenaran dan kebaikan itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab, serta akan mampu memecahkan persoalan-persoalan moral dalam hidupnya maupun dalam hidup masyarakat. Jadi masalah-masalah dalam istilah, kalau kita memiliki ini, kewajiban dan tanggung jawab serta kepekaan suara hati, apapun yang dibicarakan oleh teman-teman terhadap kita tentu tidak akan menanggapi dengan emosi, tetapi perlahan-lahan kita akan melihat dulu bagaimana, apakah itu benar atau tidak. Nah, jangan langsung kita mendengar itu